Pemirsa, usai masuk radar bakal cawapres dari Ganjar Pranowo, AHY dan Puan direncanakan akan bertemu untuk membahas kerjasama politik ke depan. Hal tersebut memantik tanya bagaimana dengan nasib Anies Baswedan terkait dengan pertemuan tersebut. Dan di tengah rencana pertemuan AHY dan Puan juga beredar informasi bahwa Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan telah menentukan nama cawapres untuk Anies Baswedan. Kami akan mengonfirmasinya langsung kepada politisi Partai Nasdem, ada Bang Bestari Barus dan juru bicara DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra. Selamat malam Bang Bestari. Mas Zaki. Halo, selamat malam Mbak Livia, selamat malam. Oke, selamat malam. Pak Bestari. Mungkin saya mulai dulu dari Mas Zaki karena ini ada pernyataan dari Benny Kaharman, katanya 80% ini cawapres Anies adalah AHY. Sejauh apa informasi ini benar, Mas Zaki? Oh, kalau benar atau salahnya ditanyakan ke Mas Anies, bukan ke kami lah. Ya namanya itu Bang tapi Benny kok kan Benny berdoa, Kaharman ngomong namanya kayak kader gitu, kami. 80% dari mana itu? Ya mungkin Bang Benny punya informasi, punya sumber, lagi pula itu kan juga sebagai bentuk harapan. Dan ini ingin memperlihatkan bahwa bagaimanapun Demokrat sampai dengan saat ini konsisten berjuang bersama Mas Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Tapi kalau ditanya ke kami siapa cawapresnya Mas Anies, ya itu silakan ditanyakan kepada Mas Anies. Karena urusan cawapres ini udah selesai lama. Ya, kalau di Koalisi Perubahan sudah selesai lama. Kenapa? Lama maksud apa? Sudah ketika kami tanda tangani piagam, namanya itu sudah kami berikan mandat kepada Mas Anies. Jadi Mas Anies mau milih si A, si B, si C, itu adalah hak yang Mas Anies sesuai dengan mandat yang pernah kami sampaikan gitu. Oke, Nah, kalau belum mau menjawab apakah AHY, saya tanya lagi ya, apakah sebetulnya sudah diputuskan cawapresnya siapa? Tinggal pengumuman saja. Ke siapa nih? Ke saya? Ya, Mas Zaki. Oh, kalau ke saya tadi sama jawabannya. Ya, itu pertanyaan yang tepat yang hanya bisa dijawab oleh yang namanya Mas Anies Baswedan. Dari koalisi belum tahu Mas apakah sudah diputuskan atau belum? Ya kalau kami jelas ini lagi-lagi Mas Anies, ya Mas Anies yang sudah kami berikan mandat untuk menentukan, untuk mengumumkan dan untuk mendeklarasikan. Kalau kami partai-partai koalisi ini termasuk di dalamnya adalah Demokrat bersama Mas AHY selaku ketum kami tegas dan jelas. Mas Anies, you are our leader. Please lead us the way. Nah, jadi kita tunggu saja Mas Anies nanti waktu yang tepat, waktu yang baik, kapan mengumumkan siapa cawapresnya. Kan teman-teman di koalisi, teman-teman di tim 8 kan juga pernah menyampaikan, ada Pak Sugeng, ada Pak Pilih, bahwa ya ini sudah satu nama nih yang dikantongi oleh satu nama Pak sudah Anies. dikantongi. Ya, silakan. Benar gak itu Mas Kita Zaki? tunggu aja. Kita sih pasti menunggu, tapi pertanyaan saya benar tidak satu nama itu sudah dikantong, tinggal pengumuman saja. Oh iya, sudah di kantongnya Mas Anies Baswedan Benar selaku ya? capres. Oke. Iya, tinggal saya Mas sebetulnya Anies juga ingin yang akan mengonfirmasi mengumumkan. kepada Bang Bestari, tapi sinyalnya sedang turun ini. Jadi saya lanjut ke Mas Zaki, atau sudah bisa? Bang Bestari sudah bergabung lagi kah? Bang Bestari, kalau Mas Zaki katanya sudah ada nama satu cawapres di kantong Mas Anies, tinggal Mas Anies saja mengumumkan. Benar tidak itu, Bang Bestari? Ya memang seperti itu. Memang seperti itu adanya gitu loh. Dan Oke, sudah putus ya? Putus. Putus. Mana sih? Masa putus sih? Maksudnya sudah diputuskan cawapresnya siapa? Mbak Livi kata-katanya ini. Gini, supaya masyarakat tidak menjadi simpang siur masukan, maka gentleman agreement 3 partai ini dalam mengusung Pak Anies sudah tertuang di dalam yang namanya piagam, ya, piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Itu dulu. Dan gentleman agreement ini cukup lama didalami oleh masing-masing pihak, gitu loh. Jadi ketika sudah ditandatangani, maka itu menjadi kesepakatan yang juga tidak sekedar dimiliki oleh 3 partai ini, tapi itu juga dipublikasi secara luas. Jadi masyarakat juga mengetahui gitu. Nah, itulah yang menjadi pegangan kita
sehingga kita sebetulnya tidak ada ketakutan sama sekalipun siapa kemudian bertemu dengan siapa, itu tidak kita permasalahkan. Hanya saja kita ingin di internal kita ini memang ya memegang teguh itu gitu, pegang teguh itu. Dan tentu harapannya ke depan bagaimana kita menaikkan elektabilitas daripada Pak Anies ya secara bersama-sama gitu, jangan sendiri-sendiri gitu loh. Nah, secara bersama-sama melibatkan 3 partai pengusung ini, insya Allah akan mengusung Pak Anies dengan calon wakil presidennya, dan bersama-sama juga dengan simpatisan dan relawan yang ada di seluruh Indonesia sebagai simpul pemenangan. Saya kira itu yang lebih penting kita bicarakan gitu. Ya, Bang Bestari, ada juga pertanyaan begini Bang, apakah keputusan menentukan siapa cawapres Anies itu terjadi ketika ada rencana pertemuan antara Puan dengan AHY? Jadi ketika ada rencana ini, koalisi bergegas ini menentukan nama cawapres supaya koalisinya tetap solid. Begitukah Bang Bestari? Saya kembali lagi bahwa Pak Anies diberikan mandat khusus spesial gitu loh, untuk menentukan siapa cawapresnya dan menentukan kapan harinya gitu. Jadi di dalam piagam itu kita berikan kepada Pak Anies bahwa you tentukan, kau mau jadi presiden kan, tentukan siapa cawapresmu dan tentukan sukamu kapan harinya. Jangan sampai terlambat, itu saja gitu. Jangan sampai terlambat apa? Takut tidak dengan pertemuan antara Puan dengan AHY? Ya, pertemuan itu harusnya udah dari 15 tahun yang lalu kalau mau silaturahmi. Kalaupun itu terlambat sampai sekarang ya nggak ada masalah juga buat kita gitu. Patokan Tapi kita hanya satu ada saja, efek karena ada rencana pertemuan tersebut, makanya nama cawapres diputuskan segera? Nggak ada. Bahkan sebelum ada rencana pertemuan itu kan sudah juga kita Pak Anies itu pada saat kita sedang melakukan apa namanya itu di DPP kita, pembekalan bakal calon legislatif DPR RI, beliau nyampaikan kok udah di kantong saya, slow. Kalau masalah lambat atau cepat itu hanya masalah strategi, ya kan? Gitu loh. Ngapain kita cepat-cepat? Kenapa nggak lambat? Biar sebelah sana duluan gitu loh. Jadi kita yang mengintip balik gitu. Jangan kita yang diintip-intip terus. Kira-kira itu ya Bang Zaki ya? Iya benar. Oke baik, Mas Zaki, kalau ya. Banyak masalah. Oke, kalau ini adalah persoalan strategi, Mas Zaki, pertemuan Puan dengan AHY ini kan ada yang menilai ini bisa menaikkan posisi tawar Demokrat sebagai cawapres ya, baik itu untuk Ganjar ataupun untuk Anies. Apakah Demokrat memang melihat peluang ini sehingga menyambut tawaran untuk bertemu dengan Puan? Begini Mbak, ada ini 2 hal yang berbeda. Pertama, terkait dengan cawapresnya Mas Anies sudah tegas dan jelas, itu Mas Ahy juga sudah berulang kali sampaikan dalam berbagai kesempatan, sesuai dengan piagam, ya tadi disebutkan juga oleh Pak Bestari ya, sesuai dengan piagam, itu sudah kita berikan mandatnya kepada Mas Anies untuk memilih wakil dan membentuk pasangan calon yang bisa memenangkan Pilpres 2024 dengan 5 kriteria. Jadi bagi kami sudah tuntas itu kalau bicara mengenai nama cawapres sudah diputuskan sebelum ini. Jadi tidak tepat dan tidak pas dalam konteks kalau dikata kami sedang berupaya menaikkan bargaining atau daya tawar dalam melakukan berbagai aktivitas politik gitu. Tidak sama sekali. Kita juga komunikasinya baik dengan Mas Anies langsung, juga dengan tim 8 maupun dengan teman-teman partai-partai lain yang menjadi mitra koalisi. Nah yang kedua terkait dengan rencana pertemuan Mas Ahy dan Mbak Puan ini, bagaimanapun ini kan kami sebagai partai ini terbuka Mbak dengan semua partai politik. Kita harus jalin komunikasi, kita harus jalin silaturahmi. Ya selama ini memang terakhir kan Mas Ahy pernah bertemu Mbak Puan di DPR RI ketika kami sedang mengunjungi DPR RI, mengunjungi fraksi. Di situ ada pertemuan dengan Mbak Puan selaku ketua DPR RI juga gitu. Nah ini konteksnya kan ketika itu Pak Hasto menyampaikan ya, mengajak untuk bisa bertemu. Ya kalau dari kami melihatnya konteksnya adalah bagaimana membicarakan permasalahan-permasalahan ya, membangun bangsa dan negara ini gitu. Bagi kami kalau bicara hanya sekedar untuk Pilpres atau sekedar untuk siapa capres cawapres dan koalisi ya terlalu sempit lah gitu.
Ini kan dua pemimpin muda, ada Mbak Puan, ada Mas AHY. Ini kedua-duanya ini bagaimanapun harapan kita kan bisa seiring sejalan meskipun tidak di tempat yang sama, tetapi punya kesamaan pandangan terkait bernegara. Ya kan kalau kita lihat misalnya sebelum ini ya terkait perpanjangan masa jabatan presiden, terkait dengan masalah 3 periode, terkait dengan penundaan pemilu. Ini sikapnya teman-teman PDIP, Ibu Mega, dan sikapnya kami Partai Demokrat, Mas AHY, itu sama gitu, sejalan meskipun banyak hal yang lain kita secara keseharian berbeda ya Mbak, tetapi untuk ideologi kebangsaan kita ada kesamaan. Lagi pula kan kami sama-sama nih 2 periode pernah Pak Jokowi jadi presiden dulu, Demokrat 2 periode juga, kita juga jadi presiden ketika Pak SBY lah. Jadi kita fokusnya ke situ Mbak gitu ya. Dan kami pun sudah sampaikan kepada tim 8 ya, sudah kami komunikasikan, teman-teman Nasdem sudah tahu, teman-teman PKS sudah tahu. Jadi terbuka ini, tidak ada yang kami tutupi. Dan mereka juga menyebut baik, bagaimanapun ini kan suatu bentuk silaturahmi, memang kita harus terbuka dengan semua. Gitu. Baik, bentuk silaturahminya baik, kita apresiasi, tapi nih Mas, kita kan berbicara kemungkinan politik ya. Kalau memang betul ada tawaran agar AHY menjadi cawapres Ganjar, ini apakah akan disambut atau sebetulnya Demokrat realistis juga? Tidak mungkin kayaknya Ganjar duet dengan AHY karena ada persoalan historis dan sebagainya.